الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي وآل النبي وصحبه والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan yang menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita malam ini kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi saksi di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, melanjutkan pelajaran yang lalu. Kemarin sudah kita bahas tentang najis mughallazah. Mughallazah adalah najis yang berat di dalam agama Islam, syariat Islam. Najis tersebut tergolong najis yang sangat berat. Adapun najis itu adalah najis babi dengan anjing dan peranaan dari keduanya. Entah dia anaknya jadi apa, pokoknya kalau sudah salah satu di antara lanang atau betinanya itu babi atau anjing, maka anak dari perkawinan silang itu hukumnya jadi najis mughallazah, apapun bentuk binatangnya. Nah, cara mensucikannya kemarin sudah kita baca dengan tujuh siraman, salah satunya dicampur dengan tanah. Yang abdul itu dicampur, boleh juga diambur ke tanahnya baru disiram. Intinya 7 kali siraman, salah satunya terserah nak pilih di yang keberapa, pokoknya salah satunya harus pakai tanah dan tanahnya harus suci. Nah, itu jadi. Kemudian untuk najis itu tadi, kalau dia basah sama basah itu najis. Cak anjing nyenggol kita atau babi nyenggol kita, kalau dia badan dia basah, badan kita basah, kulit kita berkeringat, nyenggol dia hukumnya najis, harus disucikan. Kalau dia disentuh oleh binatang itu tadi, maka hukumnya najis mughallazah, maka disucikan, harus disiram 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Cuman tadi kalau kita nak pergi sembahyang ada anjing nyilat kakinya, iya, biarlah kita pergi sembahyang kakinya tu lah nyilat. Iya, kalau kaki kita kaki lupa lagi, jangan lupa itu. Jadi kalau ada anjing nyilat kaki, kita nak pergi sembahyang tu dia nyilat kaki, palak ke baik tak apa-apa. Iya, kalau kita tegur malah jadi balak kan ya. Cokotnya kan. Kemudian sudah selesai itu tentang mughallazah, sekilas itu tentang mughallazah dan cara mensucikannya apabila kita terkena dengan mughallazah. Cak anjing misalnya mising di depan rumah kita, nah itu bersihkan dulu tahi dia tu. Jangan langsung disiram 7 kali tadi. Bersihkan dulu tahi dia, bersihkan dulu kencing dia. Sudah bersih ke lap yang dipakai tadi, buang ke, jangan dipakai lagi. Nah, habis itu baru disiram 7 kali, salah satunya dengan tanah. Nah, itu jadi. Kemudian kira-kira mughallazah ni ada tak yang nak ditanya? Najis babi anjing kata. Oh, kira-kira baik selamat apa? Jangan sekarung banyaknya. Kira-kira baik. Sekiranya misalnya kira-kira jangan pula dikitnya, misal kencingnya besar lumayan. Nah, secentong apa, pokoknya diambur ke lah kira-kira itu, dikira-kira kan. Apa dia? Tanah. Pasir itu bukan tanah, tanah. Turap itu tanah. Ya tanah. Jadi tanah ni yang tanah, bukan yang pasir, bukan. Kalau pasir itu dari laut pasir itu dari laut sungai ya, salah. Nah, ini ya, jadi tanah dipakai.
Yo, nah cak tanah-tanah apa? Tanah merah apa? Tanah kuburan tuh, nah tanah-tanah itu. Ya, jangan dimbek tanah wong kuburan. Maksudnya contohnya tanah-tanah aja itu, nah bukan tanah kuburan tuh cendok. Pakai tenggokan polo. Nah itu. Cuman tanahnya tadi jangan yang bercampur dengan najis. Kalau kuburan kan bangki aduh. Boleh. Maksudnya contoh tanah aja itu, maksudnya bukan tanah kuburan dibagi. Kemudian najis mukhaffafa, najis yang kedua. Asaniyatu an-najasatu al-mukhaffafa. Sababu at-tasmiyati bil mukhaffafa. Kenapa disebut dengan najis yang ringan? Mukhaffafa itu ringan artinya. Li'anna syari'a khaffafa fi hukmiha wa hiya allati tatawaffaru fiha arba'atu syurut. Karena syariat meringankan hukum najis tersebut. Kenapa disebut dengan najis ringan? Karena syariat meringankan hukum najis tersebut dengan syarat. Syaratnya yang pertama, najis itu dikatakan mukhaffafa, syaratnya ayyakuna baulan. Hendaklah najis itu berbentuk kencing. Jadi selain dari kencing tak baca disebutkan mukhaffafa. Itu syarat pertama. Banyu kencing banyak. Banyu kencing mong besar, budak kecil, manusia, binatang. Banyu kencing siapa? Turun syarat nomor 2. Dinjuk tahu lagi. Karena kalau banyu kencing umum banyak banyu kencing. Kecuali banyu kencing onto. Kalau banyu iya, nak ingat kencing onto tu saja kalau knowledge itu. Nah, syarat yang kedua untuk diperjelas lagi, ayakuna min sobiyah. Hendaklah banyu kencing itu dari anak kecil. Nah, itu jadi syaratnya harus anak kecil. Anak kecil itu adalah anak laki-laki. Jadi bukan dia perempuan. Kalau dia budak betina, najisnya kaget. Najis nomor 3 namanya mutawasito. Mughallazo, mukhaffafa, mutawasito. Kaget mutawasito habis ini kaget. Nah, nak kencing budak betina, nak dia budak kecil, entah dia budak tua bangko. Kalau dia betina, najisnya masuk ke nomor 3. Namanya mutawasito. Kalau kencing budak lanang, wa hukmul far'i bainal bauli sobi wa sobiyah. Kenapa dia beda kencing budak lanang dengan kencing budak betina? Menurut riwayat ada yang mengatakan bahwasanya kencing betina, baca kencing betina sama kencing lanang itu beda. Wakila li anna asla khalqah khalaqahu min ma'in wa tin sayyidina Adam. Karena Nabi Adam itu diciptakan dari banyu dengan tanah. Dari banyu dengan tanah. Wa aslu khalqaha, adapun sayyidatuna Hawa, istri Nabi Adam itu diciptakan min lahmin wadam, diciptakan dari daging dan darah. Dari daging dengan darah. Jadi kenapa banyu kencing dia najis? Karena dia tercipta dari daging dan darah. Ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau kita dari tanah dengan campur banyu, kalau betina dari darah dengan daging, itu diriwayatkan. Wakila li anna bulughihi, ada lagi yang mengatakan bukan dari situ kita ngembek ngapo baca lanang tu beda dengan betina. Ada pendapat lagi yang mengatakan, tadi pendapat yang pertama, ngapo baca betina tu beda dengan lanang banyu kencingnya. Kalau Nabi Adam tercipta dari tanah campur dengan banyu, kalau betina dari daging dengan campur dengan darah, maka kencing dia najis. Tidak, uji yang pertama. Yang kedua mengatakan kenapa dia baca najis? Li anna bulughihi bima'in tahirin. Adapun laki-laki dia balik itu dengan sesuatu yang suci, yaitu sperma. Adapun perempuan dia balik dengan sesuatu yang najis, yaitu itu ada yang mengatakan itu. Kenapa dia najis? Karena dia haidnya itu dengan darah, baliknya betina dengan haid. Kalau baliknya budak lanang dengan sperma, bedanya itu.
Itu jadi wallahu alam, itu pendapat para ulama ngenjuk tahu kita ngabu baca beda kencing budak lanang dengan kencing budak betina. Karena budak lanang kencing dia itu masuk di najis mukhaffafah. Apa dia? Iya, belum dimacu sangat. Sikok-sikok. Yang kedua itu lanang. Yang ketiga syaratnya Allah yablugha sabiya haulaini sanatain. Hendaklah budak itu tak boleh lebih dari 2 tahun. Itu syaratnya berurutan, sikok-sikok kita baca. Syarat yang ketiga budak itu tak boleh lebih dari 2 tahun. Kalau budak itu sudah lebih dari 2 tahun, budak lanang itu, maka kencingnya berubah jadi mutawassito, bukan jadi mukhaffafah. 2 tahun batasnya. Yang keempat, itu tadi Bapak, alla yut'ama ghairal laban litaghadzi. Hendaklah tidak boleh mengkonsumsi makanan lain kecuali susu ibu. Jadi 4 syaratnya. Yang pertama harus banyak kencing. Kalau dia air besar tetap mutawassito, budak kecil, budak lanang tadi. Budak lanang yang budak lanang yang umurnya masih di bawah 2 tahun, baru setahun misalnya, tidak makan apa-apa kecuali susu ibu, tapi yang dibahas ini banyu mising dia, bukan kencing. Mising dia tetap najis mutawassito. Yang kita bahas ini mukhaffafah ini sikok, cuman banyu kencing, tetek lagi yang lain, cuman banyu kencing. Banyu kencing siapa? Budak lanang umurnya di bawah 2 tahun dan tidak makan kecuali banyu susu ibu. Banyu susu ibu itulah. Itu juga kalau obat. Budaknya sakit misalnya, jadi dokter harus unjuk obat ini. Umur dia belum 2 tahun, misal contoh diunjuk obat tetesi misalnya. Tetesi tidak apa-apa. Oh, inilah masuk sudah selain dari susu ibu, banyu kencingnya berubah. Tidak. Tetap mukhaffafah kalau dia selagi lil islah, untuk kemaslahatan, untuk kesehatan. Itu jadi bi ayakunal ma aksar minal baul wala yustaratu silatul ma. Jadi tidak mengapa kalau dia tadi tahnik itu tahnik. Nah, itu sudah jarang, karena kita jarang juga nemu kiai sudah. Kalau dulu banyak kiai tua masih kan tahnik marhaba. Sudah tu juga zaman sekarang ni kadang-kadang ndak do galak yang model itu kan, ndak galak. Ada yang galak, ada yang ndak galak. Ya macam-macam. Sekarang ni sudah ilmu ni sudah berkembang. Ada cara didik anak tu disebut dengan apa tu? Parenting. Pernah dengan parenting. Zaman nyai dulu talak-talak kan bisa mandi hujan. Sekarang lain. Cara didik anak dulu tak boleh dimarahi. Zaman sekarang mana boleh budak dimarahi, kaget dia ini. Kalau kelibet nyai dulu kena gebuk itu sudah kelepak-lepuk. Sehat segera buka baik zaman sekarang. Nah itu kan, itu namanya perkembangan. Jadi soal nak dipakai, tidak pakai sudah. Ya, cuman dijingok juga. Itu namanya perkembangan ilmu, perkembangan ilmu. Nah, ada juga yang tak galak. Ada yang tak galak maki teknik ini. Ada yang nak pakai imunisasinya, nak disuntik. Ada yang nak galaknya. Nak ada imunisasi. Tak sedikit pun tidak. Biarlah. Sehat juga budaknya kadang. Balik-balik itu tadi. Balik-balik ke kesehatan tadi. Tidak jadi patokan juga. Jadi itu tidak bermasalah banyu kencing dia tadi. Faiza ihtalla. Jadi 4 tadi baik sangatnya. Itu ingat banyu kencing. Budak kecil yang lanang umurnya belum 2 tahun dan dia tidak makan kecuali susu ibu. Kalau sudah masuk yang lain, maka dia hukumnya berubah jadi mutawassito. Tapi kalau dia kurma yang dikunyah tadi namanya tahnik, itu tidak bermasalah. Kemudian kalau dia diunjuk obat, sirup atau apa, itu juga tidak masalah kalau itu untuk maslahat, untuk kesehatan. Tapi kalau sudah untuk jadi makanan, vitamin dia dan lain sebagainya, itu berubah sudah jadi hukumnya. Ini najis mudah di sini, bahkan cara membersihkannya pun mudah semudah-mudahnya. Kaifiyatu izalatuha tathuru bi rasyil ma 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati 'ainiha
wa awsafiha. Sangat mudah membersihkan banyu kencing budak itu tadi yang disebut dengan najis mukhaffafah. Cara membersihkannya kalau kita dikencingi anak tadi cucung misalnya kencingi kita nak semayang zuhur. Kita tadi ngendong dia yang sebelah saya itu. Sewet ni lah tiba-tiba kencinginya. Mak mana hukumnya? Birasil ma'alaiha, boleh dipakai sewet itu, tapi cara mensucikannya dikencing ke banyu, percik ke banyu. Dah usah disiram, dah usah basah kalau. Misalnya ada banyu kencing dia tadi, kencing je kan. Kencing sudah boleh pakai semayang. Yo, kencing ke banyu, sekiranya banyu, sekiranya sudah terkena kalau tempat kencing dia tadi di sewet. Jadi itu sudah cukup untuk membersihkan najis mukhaffafah. Karena najis itu sangat ringan. Itulah tadi najis mukhaffafah, tidak kata yang lain kecuali itu tadi banyu kencing. Selain dari banyu kencing, air besar, apa dia dan lain sebagainya, hukumnya jadi mutawassito. Itu jadi itu namanya najis mukhaffafah. Yang ketiga, najis mutawassito. Najis mutawassito adalah najis yang selain dari dua. Mughallazo, bambing haji. Apa dia? Anjing babi, mughallazo anjing babi, mukhaffafa banyu kencing budak tadi. Sisa dari dua ini seluruhnya namanya mutawassito. Sisa seluruhnya mutawassito. Sabab tasmiyati al-mutawassito, kenapa disebut dengan mutawassito? Mutawassito li'anna syari'a tawassata fi hukmiha. Tawassata itu artinya menengah, tidak berat nian, tidak juga ringan nian. Jadi dia tengah-tengah. Mughallazo, harusnya tadi itu urutannya mughallazo, mutawassito, mukhaff. Jadi di bawah paling ringan. Dia tengah-tengah. Dia ke pojok ida, ke bawah ida. Jadi tengah-tengah. Itu najis mutawassito. Jadi hukumnya juga ya tengah-tengah, agak sedikit kencang dari mukhaffafah. Kalau mukhaffafah tadi ringan nian cuma dipercik, tapi kalau yang sekarang harus digoyor, harus disiram. Cara mensucikannya. An-najasatu al-mutawassito wa hiya sa'irin najasat. Adapun najis mutawassito adalah seluruh najis sisa dari dua najis tadi. Seluruh najis. An-najasatu hukmiyah. Najis mutawassito ini dibagi dua. Najis mutawassito ini terbagi jadi dua. Ada najis hukmiyah, ada najis ainiyah. Jadi mutawassito ini ada dua. Ada namanya hukmiyah, ada namanya ainiyah. Kalau ainiyah, kalau hukmiyah itu secara hukum secara hukum. Wahya allati la launun wala rihun wala ta'mun laha. Dak katik lagi warnanya, dak katik lagi baunya, dak katik lagi majasnya. Sudah hilangnya. Itu namanya najis hukmiyah. Contoh, budak kencing di lantai, tidak dibersihkan. Bukan budak yang mukhaffafah, bukan budak besar sudah, atau budak betino. Kan najisnya mutawassito. Kencing dia tadi, cucung tadi. Nah, terkencing lah. Adalah kali cak lebar nah. Lebar pecah apa dia lah. Pokoknya itulah lebar. Tidak dibersihkan, tidak diimbei banyu kencing, ditalak ke sampai terkering. Sudah hilang banyu kencingnya, dicium juga tak ganti lagi. Warna lantainya tidak berubah juga. Jadi biasa tapi kita tahu di situ ada najis dan tidak dibersihkan. Nah, itulah namanya najis hukmiyah. Secara hukum dia najis, secara ainiyah. Ain itu artinya mata. Secara kasat mata ada tak? Tak ganti. Mana ada banyu kencing? Wong lain coba yang tak tahu. Yang tak tahu di situ ada banyu kencing. Coba tunjuk tahu. Ada tak najis kencing? Mana ada? Ainiyah, secara kasat mata dia tak tahu di situ ada banyu kencing, tak tahu dia. Tapi yang kita tahu, kita nyingok pertama kali ada budak kencing dan tidak dibersihkan sampai saat ini kering tanpa sisa.
tidak dibersihkan. Nah itu namanya secara hukum dia masih najis. Jadi itu tetap najis lantai itu sampai kapanpun kalau tidak dibersihkan. Nah itu disebut dengan hukmiyah. Secara hukum dia disebut najis karena tak katik lagi warna, tak katik lagi bau, tak katik lagi rasanya. Artinya majas sudah tak katik lagi. Itu sabab tasmiyati bil hukmiyah li'annana hukmuna 'alal mahal binajasatin biduni wujudi sifatin min sifatiha al-launun wa rihun wa ta'mun. Kaifiyatu izalati tad'uru bijariyal ma 'alaiha. Macam mana cara membersihkan najis yang tadi, yang hukmiyah tadi, yang ada najis tapi hilang dengan sendirinya tanpa dibersihkan. Macam mana cara membersihkannya? Siram baik. Siram baik. Nak dibersihkan pun lagi nak ganti lagi barangnya. Cuma secara hukum masih najis. Bagaimana caranya? Siram baik langsung dengan banyu. Siram dengan banyu. Tak usah banyak-banyak. Banyu itu sekiranya sudah melebihi batas daripada najisnya. Misal najisnya selebar selebar keramik misalnya. Nah siram tu selebar keramik. Jangan suruh-suruh merayu tu siram kalau banjir. Selebar keramik itulah nah. Lebih sedikit dari keramik itu siram. Baru lapi. Nah itu caranya. Tak pacak dikecing. Kalau dikecing balik ke najis yang tadi namanya mughafafah. Itu khusus mughafafah. Nah kalau mutawasito ini tak pacak dikecing tapi harus disiram atau digoyong. Nah dan goyoran itu tadi melebihi dari batas najis itu tadi. Mahal itu artinya tempat najis itu tadi. Berapa besar lebar najisnya? Sekeramik, lebih sedikit dari keramiknya. Nah itu jadi. Ya. Kalau dia misalnya hamba 3x4 kencing oleh anak itu kita tutup itu kan jino kan. Kita bersih ke dalam apa masih dia tak bersih. Jadi kita hamba terus sholat najis. Jadi sebelum itu dicuci bersih dia tetap najis. Iya, tetap najis. Harus digoyong dulu dengan banyu. Di tempat najis itu tadi di karpet tadi. Iya, disiram nian. Iya. Ya kalau kita keberatan nak nyuci karpet sepanjang hidupnya misalnya, ya posisi itu benar. Posisi dia kencing, siram. Itu baik. Tak usah. Iya, yang najis benar. Siram. Tak usah ampal-ampal itu kalau. Ya kalau kita nak cuci, jangan dicuci langsung di laundry. Suci dulu dia tu. Siram dulu dia di rumah, baru dicuci. Sama dengan baju kita. Baju kita kena najis mutawasito. Kencing anak tadi yang betina, bukan yang mukhafafah. Kena kencing, kita biasa laundry, gawat di laundry dah ada mana tahu dia. Mana tahu reti dia nyiram najis. Pokoknya datang ditimbang berapa kilo, bau masuknya. Nah, bergabunglah dengan sewet kita, bergabunglah dengan baju kita semayang kalau macam baju kencing budak tadi. Najis galo-galo. Kalau kita nak laundry lah yang tidak najis. Yang najis siramlah di rumah, jemur dewe. Jadi intinya guna nak cukup disiram dulu, pisahkan dulu. Iya, pisahkan dulu. Iya. Baru dicuci. Iya, itu caranya. Atau di mesin cuci itulah taruh kalau siram dari pojok kan dibuka itu kan. Itu kan kali ke bawah dia. Nah, boleh kalau nak sekaligus langsung. Kalau tak galah sikit-sikit, duduk kelah, buka keran dia itu yang untuk buang banyu, siram dari pojok lah. Ya buang, buka keran itu, keran banyu mesin cuci tadi. Itu cara. Jangan tak dibuka, itu najis kalau jadi kaki dia. Berubek-ubek situ lah kan banyak. Nah, jadi dibuka, jadi siram dari pojok. Nah, dikucek-kucek. Nah, baru kaki sudah selesai lah kering bajunya, baru dimasukkan lagi banyu, unjuk deterjen, baru cuci. Itu cara. Jadi jangan langsung dicebur-cebur ke banyu. Baju-baju budak yang kena kencing tadi. Jadi jangan, itu karena bercampur kalau jadi najis galo-galo. Nah, itu. Ya, kucek dulu. Ya, siram. Jadi baju dulu yang nyampak. Baju. Ya, baru banyu yang datang. Bukannya banyu sudah ada, itu berarti datang ke najis namanya. Kebayang tak? Ini banyu, campak ke berarti banyu didatangi najis. Nah, sedangkan hukum mutawasito ini banyu natangi najis, bukan najis natangi banyu.
maksudnya najis itu disiram, bukan banyu campak ke, bukan. Itu banyak kan najis namanya itu nah. Jadi dia itu banyu natangi najis, bukan najis natangi banyu. Itu gambaran itu. Nah, di mesin cuci tadi taruh kelah dulu, baru banyu datang. Buka kubeklah situ, siram-siram, sambil disiram-siram terus. Nah, sekiranya sudah, baru dicuci. Jangan banyu lah diisi, baru campak ke baju budak ni tadi yang kena kencing. Itu najis kalau sudah. Natangi banyu, najis natangi banyu. Sekira basah kalau sudah. Ya, bukan bersih sucinya tu. Ya, lah sudah basah kalau sekiranya sudah basah kalau. Ya, sudah basah kalau sudah. Tidak ngalih. Jangan tak ngalih, harus ngalih. Sambil buka itu, sambil keran itu dibuka, sambil ngalih maksudnya, sambil ngalih. Ambal. Jangan inilah nyiramnya diangkat ambalnya, Pak. Misal kencing di sini, bawa ke jambu, siram di jambu, jangan di sinilah gitu siram. Ya ngambu sini kalau nya. Iyo, bawa keluar. Iya. Kalau dia panjang ini, dia sini, belok seluruh. Tidak. Situ baik. Siram di situ. Jangan galau-galau siram kan. Kalau ini tidak bersih, belok panjang ngapain lagi? Cak mana? Di sini kan kencing. Iya. Kalau kita tidak bersih, cuma di sedikit bersiram. Sini najis. Tidak. Yang di situ baik najis. Najis pijak itu boleh sini pijak. Yang di situ baik. Jadi dia tak ada apa? Ini kaget, ini sebenarnya masuk di bab masalah semayang sebenarnya itu. Yang ditanya Pak Haji Jul tadi itu masuk di bab solat kaget, cuman masih lama bab semayang. Jadi kalau kita solat di tempat sejadah yang ada najisnya, selagi tidak tersentuh oleh anggota tubuh kita, najis itu tidak membatalkan kita. Misal kita semayang, dulu anak ingat dilanggar dulu. Kalau semayang dilanggar, kalau sebelah ujung pasti ada tai cicak sejadahnya. Dulu anak ingat langgar dulu. Nah kalau kita semayang di sejadah itu ada tai cicaknya tercumpuk di ujung. Selagi anggota tubuh kita yang kita campak ke bumi, berapa ikut anggota tubuh yang nyampak ketika sujud? 7. Jidat, tangan 2, kaki lutut 2, kaki 2, 7 ikut ini. Kalau nyentuh najis itu maka hukumnya batal. Kalau tidak tersentuh, solat kita tak jadi soal walaupun sujud atau meletakkan anggota tubuh di sejadah yang ada tai cicaknya. Headset yang Ustaz pakai itu ada di ujung sana, ada tai cicak. Ya tak boleh. Panjangnya. Iya, membawa iya. Jadi ini nah. Jadi apapun yang itu bab semayang sebenarnya. Cuma karena ditanya tak apa-apa lah. Tak apa. Yang penting tidak kena di kita posisinya itu nah. Yang penting tidak kena di kita. Kalau tertimpa di kita, ini najis misalnya sini, pak kita sujud nah. Nah berarti sujud di pojok nah najis, tak sah. Itu bab semayang itu. Sama dengan ini tadi nah. Kalau ini ada tai cicak misalnya, kita semayang, ngawak najis soalnya. Ngawak najis. Yang maksudnya kan di tai cicak di ampli sana. Ampli apa di kabel? Iya dari kabel, dari sound dari ampli dalam sana. Ada tai cicak. Kita masuk sini kan tak tahu ada tai cicak. Batal tak? Najis tak? Ya kalau ini nyambung najis. Najis tak ada. Ya najis. Iya, ya intinya itulah. Jadi, ya pokoknya ya, cak itu intinya. Ya, iya. Misalnya cak ini nak gambarannya. Ya gambarannya ini misal contoh bangkai tikus nah, kita kipet bangkai tikus kita kipet duduk ke campur jalanan sana.
talinya kita bawa, kita kibet ke di sewet sini, kita semayang, batal lah semayang. Jalanan sana bang kita ikut, tapi nyambung dengan kita dia itu, kita kibet. Artinya kita kibet itu sekiranya kalau disentak ke dia bergerak. Nah, itulah. Maka itu bab masalah semayang ketika disentuh oleh budak yang bawa najis, cak mana pacak dia batal? Kalau dia nyendai baik, ngerabo baik, tidak batal. Tapi yang mana dikategorikan batal? Kalau kita sentak dia bergerak. Dia berarti budak tu ngeremet. Nah, diremet dia nak. Yai minta duit. Sekiranya kalau kita main ini dia melok, berarti batal gitu. Berarti kita tu membawa. Tapi kalau dia ngerabo yai tak duit, lagi sembahyang, tak batal. Ngabo je man. Tidak membawa namanya. Yang membawa tu kalau kita sentak dia bergerak. Apa lagi dikibetnya? Itu nah. Itu lah intinya. Masalah tai cicak mana kendak di sana. Lalu di masjid bersahadat ni jarang ada cicak. Iya. Nah. Apalagi tiap minggu teh susu, mana galak dia. Teh susu ini jangan main. Iya. Nah, sikok lagi ini nah. Ini nah. Ini jangan tak di logo ini. Limbah ini jangan taian. Ini kalau kotor ada tai yang khotbah batal dia. Kalau tertijak di tai cicak lagi khotbah alhamdulillah walaupun bagus khotbah dia. Kapan kakinya ada tai cicak batal dia. Karena di pojok sini harus suci. Si khotbahnya karena di yaqumu maqam manzilata 2 rakaat. Dia menduduki solat 2 rakaat. Maka tu yang khotbah tak boleh terlalu banyak bergerak sebenarnya. Jangan cak ceramah alhamdulillah ya Allah. Tak boleh itu. Jingok orang khotbah. Nabi itu berwibawa, Pak. Maka Nabi pakai tongkat. Tak kata tongkat, Nabi pakai pedang dulu. Ngapa? Biar tak banyak bergerak. Berwibawa Nabi. Jingok Masjid Agung awak khotib mana? Allah kebegagahnya digendeng pakai tongkat naik bocok. Jadi tak baca. Jingok yang galak ngelucu-ngelucu ceramah. Ustaz Taufik pernah jingok khotbah dia tahu-tahu. Babit pakai sendal khotbah tahu-tahu. Mana boleh sengengek-ngengekan bocok khotbah. Ini khotbah Jumat. Kalau ceramah mana kendaknya ceramah. Maka tu anak sering kadang sampai ke minta maafnya. Kalau nak ceramah jaturi. Nak ceramah jaturi. Nak ngapal hadis 2 hadis nak ceramah jaturi. Tapi kalau sudah naik bocok ini jangan masing-masing. Karena ini ada bab masalah sah dan tidak sah. Kalau ceramah bebas. Ada tak masalah bab sah dan tidak sah? Kalau lagi ceramah, Ustaz ni kentut tadi ceramah, batal kalau ceramah. Oh tidak. Tapi kalau sudah naik yang di sini, kentut berdepitan turun. Tak boleh tegak tetap di situ. Jadi di sini beda. Kalau masalah Jumat ini tidak ajak disamakan dengan ceramah pecah mubalik dia sudah ajak. Ustaz Maulana, jamaah, lajulah. Tapi kalau sudah naik pojok ini tak boleh muter-muter sal. Assalamualaikum. Oh, kacau orang itu. Tak boleh. Ini wibawa ini. Yaqumu maqaman Nabi. Dia seperti menunjukkan wibawa Nabi zaman dulu. Mak mana Nabi khutbah. Oh, kadang berimamah, maki ketu, maki kodong, wibawa nyingoknya. Keri gitu nah. Mantap berkhutbah nah. Isinya juga tidak selengek-selengekan. Isinya juga ceramah yang benar, wasiat takwa, ngajak untuk dekat dengan Allah. Nah kalau ceramah bebas. Kalau nak ceramah jatuh mana jadinya. Tapi kalau sudah naik pucuk ini nah jangan. Ini juga nak bersih ke, nak diperhatikan maksudnya. Jangan ada tai cicak atau apa. Karena bisa membatalkan si khotib tadi. Khotibnya itu batal kalau kita baca. Nah itu. Jadi najis mutawassito tadi. Najis mutawassito. Cara membersihkan tadi siram. Sabab tasmiyati bi hukmiha sifatun kaifiyatu izalatiha najasatu ainiyah wa hiya allati laha launun aw rihun aw ta'mun. Yang kedua, najis mutawassito itu ada yang namanya najis ainiyah. Ainiyah itu najis yang kasat mata. Ainun itu kan air mata. Pacak di jingok. Ada wujudnya. Launun
warnanya, rihun mambunya, ta'mun rasanya. Jadi kalau bab najis itu 3 tu lah. Najis di banyu, di itu tadi 3. Mambu, warna, rasa. Kalau rasa tak usah dicecep. Iya kan? Kalau rasa tak usah dicecep. Kalau sudah ada bau dan warna, berarti ada. Itu nah. Jadi kalau sudah yang 2 tu ada, tak usah dicecep. Anak kenemannya nak cecep pula. Iya. Kalau dia tu jadi dah. Sama kan dengan bab banyu. Masih ingat kan bab banyu tempoh hari. Kalau masuk buntang tikus, banyunya banyak. Jingok 3 ini nah. Banyu banyak, lebih dari 2 pulang. Masuk buntang tikus, masuk cicak mati 4 ekor 5 ekor. Banyu banyak, lebih dari 2 pulang. Jangan dibuang galau. Kaget dulu jingok 3. Baunya berubah dah. Warnanya berubah dah, rasanya berubah. Jingok banyu tu. Oi, mak, siang tadi bening dia ni, tumpak tikus nyampak botol. Apaan disium? Mambu dak lemak mambu. Tak usah dicecep. Ini nak nyecep pula kata. Asli mambu rasa tikus besar. Iyo, kapan lah 2 tu ada, yolah lah itu berarti sudah buang. Tapi kalau dia nyampak bangkit tikus tadi, 3 ni dak kata berubah. Warnanya tetap bening atau baunya juga tak gatik. Biasa tapi ada tikus mati. Apa hukum banyunya? Suci mensucikan. Itu hukumnya. Balik masalah kita jijik atau tidak itu lain lagi. Jijik saja sudah buang. Itu. Tapi kalau nanya hukum, boleh tetap dimbek wudu, boleh buang ke dulu tapi tikus itu bukan ditalak ke situlah. Ambil tu buang. Nah, buang ke itu. Tikus itu buang ke baik. Tapi kalau masuk masalah bab jijik itu lain lagi. Itu bukan masalah hukum. Jijik itu terserah nak buang lah tidak. Banyu-banyu dia. Mana gendak dia? Itu. Tapi kalau bab hukumnya jadi 3 itu. Nah, najis ainiyah ini adalah najis yang kasat mata atau ada 3 unsur tadi. Ada warna, ada bau dan ada rasa. Pacak ada jingok. Sabab tasmiyati ainiyah li baqa'i aini an-najasati fiha wa qila li anna qad tura bil ain, karena dia pacak dijingok dengan biji mata. Kaifiyah izalatiha ghuslul bima'i hatta tazula awsafiha al-launun wa rihun wa ta'mun. Macam mana cara bersihkannya? Karena dia sudah ada majasnya, ambil dulu majasnya nah, bersihkan. Ada banyu kencingnya, ada tainya, ambil dulu. Nah, lapi dulu. Nah, jangan langsung disiram. Kalau disiram itu namanya banyak ke kencing, banyak ke najis. Embek dulu nah. Nah, ada tainya, embek dulu tai budak tadi. Nah, lah bersih. Nah, sudah bersih baru disiram. Itu caranya. Jadi bukan langsung disiram, tapi kalau dia ainiyah ada majasnya ambil dulu, sudah diembek baru disiram. Itu namanya najis mutawassito. Ada 2, ada ainiyah, ada hukmiyah. Fa iza lam tazulan najasata bi ghuslil wahidatin, kalau sekali siram juga belum hilang, maka ditambah wajib ziyadatu al-ghusli saniyah. Fa iza lam tazul wajaba ghusla ziyadatan asalisa. Kalau sekali siram belum hilang, belum suci, maka ditambah sekiranya. Artinya belum suci, belum sekali siram belum kena galah itu nah. Maka ditambah 2 kali siraman. Kalau belum mengasuh, belum lega juga, tambah 3 kali siraman. Itulah sekiranya. Artinya sekiranya. Kalau sekali siram sudah merata, sudah lah rata, sudah tak usah lagi. Tapi kalau mengasuh belum rata, tambah lagi. Mengasuh belum rata, tambah lagi. Itu jadi cara bersihkannya. Dengan syarat itu tadi harus izalati ainiha, hilangkan dulu najis majasnya itu. Azan. Assalam. Subuh Islam. Dikit lagi. 3 menit lagi. Itu jadi najis 3. Jadi selesai najis 3 ikut itu. Najis 3 itu selesai. Kalau ada nak bertanya jatuhi najis tadi, jangan nanya bab yang semayang, jauhnya aju muka semayang gitu. Nah, kira yang 3 najis tadi ada tak nak ditanya kan? Mughallaza, mukhaffafa, mutawassito.
Jadi sisa dari najis mughallaza dengan mukhaffafa seluruhnya najis mutawassito. Nana, apa nana? Mutawassito. Darah mutawassito. Apa lagi? Banyu kencing mutawassito. Air besar mutawassito. Apa lagi yang ini najis mutawassito? Sisa dari itu mutawassito kalau. Sisa dari dua tadi, mughallaza dan mukhaffafa. Kalau mughallaza itu cuman intinya babi dengan anjing, apapun itu, banyu kencingnya. Jadi banyu kencing dia itu tak ada masuk ke mutawassito, tidak. Banyu kencing dia tetap masuk di mughallaza. Kalau anjing dengan babi itu pokoknya apapun yang ada di dia dan dari dia itu seluruhnya mughallaza. Seluruhnya mughallaza. Nah, adapun sisanya itu mutawassito namanya. Kencing kuda, kencing onto itu mutawassito, itu masuk mutawassito. Kencing apalah, kencing kambing. Nah, apa namanya? Air besarnya, tainya. Tak apa, mana ngomong tai? Apa dia? Yo, mbek ke dulu tai ciceknya. Iya disiram, dikit tai cicek, tetes sih bae. Pokoknya dia disiram, bukan disiram banyak-banyak, sekiranya melebihi daripada batas besar si najis itu tadi. Ya paling, nah kucur ke itu nah. Nah kucur ke, bukan dikecing, dikucur ke, dialihkan sedikit itu nah, lap habis banyak. Nah itu. Jadi tetap dia. Nah tai cicak tadi kering sudah kita mbek, tak kati lagi tai cicaknya. Namanya najis Mia dia secara hukum dia masih najis. Kalau airnya kasat mata dah katik lagi, katik tainya lagi lah, bersih lah, cak biasa wae kalau lah kering. Tapi dia masuk ke bab hukmiyah. Kalau warna dah katik, bau lah dah katik, rasa juga dah katik. Nah itu. Jadi tetap dia najis namanya hukmiyah. Masuk ke bab hukmiyah. Ada lagi najis? InsyaAllah paham lah ini. Najis. Ya. Sudah, jadi sampai sini dulu. Najis mughallaza, mukhaffafa, mutawassito. Insyaallah mudah-mudahan paham dan bisa diingat pelajari, karena ini bab masalah penting juga sehari-hari ini Pak. Banyu kencing, nanah, darah. Nah, itu kalau ada di badan kita, di ini kita, itu hukumnya jadi najis. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah disambung di pertemuan akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.